Aku kudu potong rambut iki. Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil. Sorry banget kalau suaraku kayak gini. Aku lagi demam, lagi meriang. Tapi karena aku lama banget gak bikin video, karena nemuin waktunya itu susah, makanya begitu ada waktu, sekarang aku bikin. So, Satria Garuda Bima X, ini 4 episode terakhir, gila. Episode kemarin, apa ya? Episode kemarin Reza menyelamatkan kedua orang tuanya, dia mengalahkan Zakros, dan terungkaplah rencana besar penghancuran bumi oleh kerajaan Fudo yang ingin menyatukan bumi dengan planet mereka menjadi satu melalui 7 power spot dan 7 power stone buatan yang dinamakan sebagai Fudo Stone. Hanya tinggal beberapa pemain besar di sini. Di pihak musuh ada Black Lord, Rexor, dan juga Topeng Besi. Sementara di pihaknya para Satria ada Bima, Reza, Azazel, dan juga Torga. Itu adalah Black Lord. Black Lord-nya langsung turun tangan dong. 15 jam lagi. 15 jam lagi? Berarti jangan-jangan 4 episode terakhir ini menceritakan 15 jam itu untuk menggagalkan itu. Kurang ajar Black Lord. Ternyata semua untuk hal ini. Dia nggak suka sama rencana ini. Apakah akan ada pengkhianatan? Dimas! Rika, kamu tunggu di sini. Coba hubungi Reza dan kumpulkan informasi. Menurutku, Ray sama Dimas nggak cukup kuat untuk ini. Mereka bahkan kewalahan banget ngelawan Evil Torga, ya kak? Apapun taruhannya, kita harus menghentikan Fudo untuk menyelamatkan bumi dan dunia paralel. Bener sih. Apapun taruhannya ya, karena cuma mereka harapannya. Jadi mau nggak mau, lemah pun. Oh my god, monster-monster yang... Singa, Nermean, Azil, Castle Knight. Oke, Castle Knight. Jumlahnya ada 8 ya. Ayolah, kalian nggak selemah ini. Ini monster-monster yang di awal-awal episode, please lah. Karena berada di bawah istana yang mulia Black Lord. Apakah mereka makin kuat gara-gara itu? Mainnya keroyokan juga sih ya. Sih, tiba-tiba kekuatannya hebat banget para monster ini. Ini pasti ada upgrade-nya, nggak mungkin. Mereka jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ya, Tentu saja, karena kami mendapatkan energi langsung dari istana. oke. Berarti kalau bertarungnya di tempat lain? Begitu. Ray, aku punya rencana. Coba ikuti aba-abaku. Ya. Kabur ke tanah. Pengecut piting rebus. Ayo kita kejar mereka. Tunggu, kemana kalian? Jangan menjauh dari istana. Dasar monster bodoh. Bachura sama Zoik bodoh banget. Torga itu pasti mancing mereka biar bisa keluar dari situ. Biar nggak dapat energi dari istana. Ketemu. Ayo kita lihat gimana perbedaan kekuatannya tanpa energi dari istana. What? Dugaanku benar. Kok bisa begitu? Fuck you. No, dulu bahkan nggak selemah ini. Dulu setidaknya waktu mereka ngeluarin kekuatan, itu pasti kena. Ini mereka ngeluarin kekuatan aja nggak bisa. Berarti ini wujud mereka udah lemah banget, terus dibangkitkan lagi dengan energi dari istana. Satria, double attack. Bentuknya X lagi double attack-nya. Oke, kalah 2. Masih sisa 6 lagi. Dan rencana yang sama nggak akan berhasil 2 kali. Monster-monster yang lain lebih pinter dari itu. Monster yang hidup kembali bilang kalau mereka adalah Satria pelindung istana. Satria pelindung istana. Kenapa harus dilindungi istananya? Bener. Ada sesuatu di situ. Satria Harimau, berani-beraninya kau muncul sendiri. Apa kau bisa mengalahkan kami berempat? Justru sebaliknya. Apa kalian berempat sanggup menghadapi aku? Bimanya mana? Oh, apa rencananya? Apa Torga ini jadi umpan buat mereka? Jadi Bima bisa menyusup ke kapalnya Black Lord? Aku bodoh.
malah ngelawan Rexor? Wait, apa rencananya? Coba saja kalau kau bisa. Bima, kau nggak cukup kuat buat ngelawan Rexor. Oh. Tapi magnetik ngelawan magma api? Maksudnya gimana? Magnetic Wave! Oh, nyerang pesawatnya. Karena pesawat pasti pakai medan magnet. Aku akan menabrakkan pesawat ini ke istana Black Lord. Rencananya Torga, rencananya Dimas mantep banget. Di mana ini? Gado! Tapi Rexor terlalu kuat. Helios. Helios! Burung pengganggu! Pergi kau! Helios! Helios! Oh my god, Pat. Jangan menyerah! Itu kekuatannya si Kou. Oh, oke. Bentuknya kayak itu ya, yang waktu di season pertama dulu. Bentuknya kayak God Helios. Renaga. Super Tapi- God Helios. Maju! Super God Helios, oke. Oh, kapalnya dirusak. Kawan, aku harus melindungi istana. Jangan-jangan dia mau meledakkan pesawatnya biar gak nabrak. Aku harus meledakkan kapal ini. Anjir, Rexor ini kesetiaannya pada Black Lord luar biasa. Dia masih ada di dalam pesawat itu. Well, itu nggak cukup untuk membunuh Rexor pastinya. Cuman tetap aja itu gila banget. Siaplah! Aku suka dia nggak jadiin itu sayap kayak God Helios dulu, tapi dinaiki kayak kendaraan ya. Gernok! Fire! Api sama api ya. Meledak. No way. Rexor. No. No. Agak sedikit nggak mungkin kalau Rexor mati di situ. Si. Nggak. Rexor? Adegan kematiannya tadi udah bagus banget. Cuma menurutku memang kurang untuk membunuh seorang Rexor. Itu nggak cukup. Ini berberakhir. Mampus kalian. Padahal aku baru bilang kalau yang tersisa tinggal para tokoh besar kayak Rexor, Topeng Besi, dan lain-lain. Tiba-tiba para musuh-musuh monster yang dulu-dulu dibangkitin semua. Aku suka sih bisa lihat mereka lagi ya. Cuman gini, andaikan ini adalah pertama kalinya mereka dibangkitkan, itu pasti rasanya lebih hebat lagi. Efeknya bakal lebih kerasa. Tapi sayangnya enggak. Mereka itu udah pernah dibangkitkan di episode ke-19. Meski waktu itu mereka cuma sebagai sosok hantu ya, nggak punya fisik. Terus Azeloth sama Bachura juga pernah dibangkitkan lagi di episode 22 sama 23. Zoic juga sempat muncul lagi di episode 29 dan 30. Terlalu banyak bangkit lagi di sini, yang akhirnya justru bikin kebangkitan mereka di episode ini jadi terkesan sedikit murah. Now, aku paham cara ini mereka gunakan untuk menghemat budget ya. Mereka memanfaatkan kostum monster yang sudah terlanjur mereka buat dan akhirnya ingin dipakai untuk berkali-kali. Karena kalau mereka bikin kostum monster yang baru, itu pasti biayanya akan naik lagi. Itu aku paham. Aku juga nggak masalah kok kalau monster yang sama muncul sampai berkali-kali. Toh Zakros sama Karax juga mereka muncul terus kan. Aku cuma kurang suka kalau udah mati, bangkit lagi. Terus bangkit lagi, terus bangkit lagi. Paham kan? Jadi kurang spesial. Kalau emang monsternya mau dipakai lagi dan lagi, lebih baik menurutku ya jangan dimatiin dulu. Misalnya, setelah mereka dikalahkan oleh para satria, dalam kondisi sekarat banget, mereka diselamatin sama Drakener atau diselamatin sama Lady Mosa. Ngomong-ngomong soal materi lama yang dimunculkan kembali, kita ketemu lagi sama God Helios. Well, yang ini bukan God Helios sih, tapi Super God Helios. Tapi tetap aja ini bikin aku inget sama God Helios yang muncul di season pertama.
Itu salah satu episode favoritku, episode 20 ya. Waktu Bima ngelawan Karax. Dia bingung gimana cara ngelawan Karax, karena Karax itu bisa terbang, sementara dia enggak. Terus dia ketemu untuk pertama kali sama Bima Legend, dan akhirnya Helios bertransformasi menjadi God Helios, yang akhirnya menjadi sayapnya dia ya, yang membuat Bima akhirnya bisa terbang. Terus di beberapa episode selanjutnya kita lihat Azazel dengan entengnya ngelempar Taranis ke atas, terus dia ngelompat dikendarai kayak lagi surfing. Itu keren banget. Dia sama sekali nggak bingung gimana caranya bisa terbang. Anyway, di sini Helios berubah menjadi Super God Helios karena kekuatan yang diberikan oleh Satria Naga. Dan meski wujudnya mirip banget sama God Helios ya, sama-sama berwujud seperti burung besar dengan sayap yang lebar, tapi kali ini dia nggak jadi sayapnya Bima, tapi dia justru jadi kendaraan yang bisa dinaiki sama Bima. Apakah ini terinspirasi sama Azazel? By the way, di sini Torga keren banget. Dia bisa menyusun rencana yang brilian buat memancing para monster, sementara Bima menyusup ke kapal Rexor untuk menabrakkan kapalnya ke istana Black Lord. Rencana yang rapi banget, tapi sayangnya Rexor terlalu kuat dan terlalu setia sama Black Lord. Dia bahkan rela untuk meledakkan kapalnya dengan dirinya masih ada di dalamnya hanya demi Black Lord. Gokil banget Rexor. Dan dia masih hidup. Dia nggak mungkin juga mati segampang itu ya. Para monster yang jadi Castle Knight ini jumlahnya ada 8. Bachura sama Zoic udah kalah duluan karena kebodohan mereka. Terus 4 diantaranya diserang oleh Torga, di mana Azeloth dan Nermean mereka masih belum kelihatan. Kayaknya sih di episode selanjutnya mereka bakal muncul dan nyerang mereka dari belakang ya. Apapun itu, menurutku ini tetap pertarungan yang tidak seimbang untuk Bima dan Torga. Melawan Rexor dan juga 6 monster yang udah diperkuat oleh energi dari istana. Mereka nggak mampu. Yang artinya biasanya akan ada pertolongan yang datang. Apakah Azazel akan muncul dan menolong mereka? Atau mungkin Atlas bisa berevolusi kayak Helios, siapa tahu bisa juga kan. Tapi nggak sih, biasanya yang bisa dapat banyak upgrade itu yang tokoh utamanya ya, MC-nya ya. Sementara itu, Topeng Besi nggak suka sama rencana Rexor dan Black Lord. Apakah dia akan berkhianat? Apakah jangan-jangan Topeng Besi lah yang akan menolong Bima dan Torga? Anyway, video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-videoku yang berikutnya. Bye-bye.